Baik, Kak. Lili suaranya masih hilang-hilang ya Lili ya. Iya, Kak. Nah, Rindi sekarang hilang lagi. Kayaknya sinyalnya kurang oke ya. Sebelumnya selamat kalian udah lolos di babak top 24. Gimana Lili perasaannya? Nyangka nggak sih bakal lolos ke babak top 24? Gak nyangka, Kak. Karena lawannya juga ini kan, bagus-bagus. Oke, untuk audisi The Academy 5 ini kamu pertama kali, sebelumnya ini pertama kali yang kamu ikuti kompetisi di Indosiar atau sebelumnya udah pernah, Lili? Ini pertama kalinya, Kak. Dan Alhamdulillah udah nyampe ke top 24. Alhamdulillah. Oke, gimana persaingan di top 24 menurut Lili? Makin Sangat memanas ketat. apa gimana? Iya, makin memanas, makin ketat. Karena benar-benar disaring. Dan yang terpilih itu benar-benar yang bagus-bagus, Kak. Oh, oke, oke. Nah, Lili ini kan masuk di grup 3, bener ya, Lili ya? Iya, Kak, benar. Nah, gimana menurut kamu di grup 3 ini persaingan seperti apa? Mungkin memang belum ada tampil dari grup 3 ya. Kalian kan masih Iya, akan di hari besokannya ya. Minggu ini iya, baru akan kompetisi di babak top 24 ya, Rindi dan Lili yang tergabung di grup 3, bener ya? Nah, benar, menurut Kak. kamu karena kalian sesama satu grup juga, menurut Rindi dan Lili, dari grup 3 siapa kompetitor yang menurut kalian paling membahayakan? Lili dulu Kalau mungkin. menurut, ya kalau menurut Lili, semuanya sih, tapi kalau yang paling membahayakan menurut Lili sih Kak Jaya sih. Oh, gitu. Kenapa tuh? Ya karena eh, suaranya itu ciri khas banget dan cengkoknya itu loh. Oh, udah punya ciri khas sendiri ya. Iya, punya ciri khas sendiri. Iya, oke. Kalau Rindi, menurut Rindi, siapa kompetitor yang paling berat dari grup 3? Kemarin itu juga sama sebenarnya semuanya berat. Itu Ya. tergantung gimana ya kita membawa diri kita untuk perform gitu kayak Hmm. percaya dirinya. Dan untuk yang paling berat sih ya sama juga sebenarnya Kak Jaya karena dia itu kayak beda gitu loh Kak, semua senjatanya itu emang udah keluar gitu Oh, Kak Jaya. gitu. Oke, oke. Tapi justru buat kalian makin semangat untuk bisa tampil lebih Iya. baik lagi ya di grup 3 di babak top 24 ini. Nah, sebelumnya mungkin kalau tadi aku udah nanya Lili, kalau Rindi bagaimana? Ini di The Academy 5 ini apakah kompetisi pertama Indosiar yang kamu ikuti atau sebelumnya udah pernah, Rindi? Kalau Rindi itu kemarin di Liga 2021 udah ikut juga. Eh, Rindi suaranya agak hilang-hilang. Sebelumnya di mana udah pernah ikut? Udah pernah ikut di Liga 2021 kemarin. Oh, LIDA 2021. Terus karena Iya, belum bisa lanjut lagi kompetisinya, jadi ikut lagi di ya Dangdut termasuk Academy di 5. top 16 kemarin di Liga Oh, di gitu. top 16. Oke, sekarang ikut lagi ya. Apa yang Sekarang ikut buat lagi. Rindi semakin penasaran untuk ikut lagi kompetisi Dangdut Indosiar? Kalau kompetisinya kalau di agak emang berbeda sih Kak, kalau di Liga kemarin itu dari top 70 emang gimana ya? Kalau untuk persaingan nggak terlalu apa ya? Kayak ya kita masih yakin gitu masih bisa Iya, pasti gue lolos iya, nih gitu. iya, Tapi iya, kalau iya. untuk di Akademi 5 ini dari final audisi aja kayak wah bagus-bagus semua Oh gitu. gitu. Oke, Iya. oke. Tapi kamu sempat yakin nggak bakal lolos ke top 24 juga? Kalau aku dari final audition aja kayak gue bisa nggak sih? Soalnya kayak semuanya bagus Oh, gitu kan. Di final audition kan diambilnya kayak cuma 5, 3 gitu iya, buat yang iya, top TV gitu kan. iya, Jadi kayak di panggung itu kayak ya udah ikhlas aja gitu apapun yang terjadi yang penting aku bisa iya, iya. memberikan yang terbaik gitu. Iya, oke. Akhirnya sampailah di babak top 24 ini ya. Iya, nggak nyangka Iya. banget. Oke, oke. Teman-teman media kalau mau bertanya, boleh kami persilakan open audionya atau juga lewat chat Zoom nanti kami bacakan ya. Oke, mungkin belum ada. Aku lanjut lagi ke Lili dan Rindi. Lili dan Rindi ini kan jauh dari keluarga ya, bener ya? Rindi dari Benar. Bone, Provinsi Gorontalo, benar. Kalau Lili dari Kuburaya, masuk di Provinsi Kalimantan Barat.
Kalimantan Barat. Gimana waktu pertama kali datang ke Jakarta, masuk asrama dan jauh dari keluarga? Lili dulu mungkin yang pertama kali ikut kompetisi di Indonesia. Kaget nggak sih waktu pertama kali harus jauh keluarga gitu, jauh dari keluarga, masuk asrama pula? Kalau kayak masuk asrama sih nggak kaget sih Kak, karena Mm-mm. waktu Lili sekolah SMK dulu sering kayak di asrama ini dari sekolah. Emang Oh, udah diajarin kayak begini gitu. jadi Terus waktu dulu sekolah juga kamu pernah, masih asrama, masuk asrama. iya kayak ada kegiatan apa gitu di Oh, asrama oke. polisi atau TNI gitu. Udah Oh, sering sih. Dan juga kalau misalnya kayak lama jauh dari orang tua juga udah mm-mm. pernah dulu waktu magang, cuma nggak sejauh kayak sampai ke dari Kalimantan ke Jakarta gitu. Oh, jadi ini paling jauh Iya, pertama kali iya paling jauh ya. dari Kalimantan ke Jakarta ya, paling jauh ya. Iya, Nah, kalau ke Rindi Jakarta. gimana, Rindi? Kalau Rindy untuk jauh dari orang tua itu karena udah pernah ngerasain juga kan di Liga Ya, kemarin betul. karena udah di asrama ini, dan pas balik di Liga pun Rindy nggak serumah lagi sama orang tua karena Rindy ngekos sekolahnya jauh gitu loh, Kak. Jadi benar-benar ada waktu sama orang tua itu pas baru mau ke DAI aja. Mm-mm. Oh, gitu. Baru ada waktu sama orang tua kayak tidur bareng mama papa Mm-mm. gitu. Oh, sebelum ke Jakarta ya. Sebelum ke Jakarta, seminggu sebelum ke Jakarta emang udah tidur bareng sama orang tua. Oh, gitu. Sekarang Lili usia berapa masih sekarang? Lili 19 tahun, Kak. Lili 19 tahun, Rindi 16 tahun, bener ya? Iya, Nah, 19 tahun. kalau Rindi berarti masih SMA, bener? Di SMA kelas 2. Oh, SMA kelas 2. Sekarang gimana bagi waktu untuk sekolah sama, karena udah dimasuk asrama kan Kalau sekarang? untuk sekolah itu emang dari kepala sekolahnya udah mendukung banget ya. Jadi semua Mm-mm. kayak pelajaran itu ini nggak kayak emang bener-bener nggak belajar gitu. Yang penting fokus aja dulu di sininya gitu katanya. Oke. Gitu. Jadi dukungan juga diberikan oleh teman-teman sekolah dan kepala sekolah ya. Iya, Sekolahnya di kepala sekolah SMA yang apa, Rindi? SMA 1 Kabila. Oh, SMA 1 Kabila. Kabila. Oh, oke. Kalau Lili gimana? Sekarang berarti statusnya masih apa? Kuliah atau gimana? Kak. Lili dulunya cuma nyanyi dari panggung ke panggung aja. Oh, gitu. Lili jadi dulu Iya, sebelum ikut Dangdut Academy udah jadi penyanyi, betul? iya Kak. Oh, gitu. Di Kuburaya. Iya. Oh, gimana tuh sampai akhirnya kamu mutusin ikut kompetisi Dangdut Academy 5? Apa yang buat kamu akhirnya mau ikutan kompetisi ini? Iya, dari dukungan dari orang tua juga kayak Bapak tuh pernah ngomong kayak gini pengen gitu ada anaknya gitu masuk TV. Terus Oh, gitu. awalnya dipikir kakak yang nomor 2 itu yang Mm-mm. bakalan ikut. Nggak nyangkanya Lili yang bisa lolos. Oh, gitu. Kenapa kakak kamu yang nomor 2? Kenapa memang penyanyi juga? Iya penyanyi. Kita lima-limanya penyanyi Kak. Oh, gitu. Kamu 5 bersaudara menyanyi semua? Iya, iya, Oh, keren ya. Semuanya dangdut. iya. Dangdut ada juga yang ke lagu-lagu Malaysia itu, ada juga yang suka lagu-lagu Melayu. Oh, gitu. Jadi satu aliran ya ada dangdut dan Melayu. Iya, Karena memang keluarga musisi ya berarti yang ini ya. enggak musisi sih, cuman suka aja sama musik nyanyi gitu. Oh, gitu. Nah, ini nyambung pertanyaan. Iya, Ada pertanyaan dari Mbak Wi, prokabar.com. Katanya, seberapa suka sih kalian dengan musik dangdut? Nah, Lili, coba. suka banget. Boleh. Oke. Su- Suka banget sih Kak, karena dari dari kecil ya. Kalau bangun tidur itu di diputerin lagu dangdut itu bukannya bangun atau apa jadi makin pules tidurnya Oh, gitu. karena suka banget gitu. Oh, gitu. Apa yang buat kamu Iya, suka dengan musik dangdut? enak banget karena alunan-alunannya itu yang buat Lili jadi suka Oh, dan gitu. akhirnya dipelajarin. Jadi mendalami sampai sekarang gitu ya. Iya, iya Nah, kalau Kak. Rindi, tadi katanya suka banget. Nah, kenapa suka Iya, banget? suka banget karena ini itu dari kecil, dari TK itu kan papa itu emang benar-benar suka banget dangdut kan. Hmm. Jadi kayak kasetnya itu kayak emang benar-benar numpuk dangdut semua gitu loh, Kak. Mm-mm. Nah, Oh, setiap pokoknya papa itu kalau misalkan lagi nggak kerja,
pasti Mm. mutarnya itu. Tapi sekarang kan udah zamannya kayak apa ya, kayak berkembang gitu. Sekarang udah ada HP gitu Iya, kan, udah iya. bisa lihat di YouTube, bisa ini. Jadi udah nggak ada lagi kaset yang kayak gitu. Oh, oke, oke. Dan Nah, ini nyambung lagi ada pertanyaan. Katanya, kalian belajar musik dangdutnya bagaimana? Otodidak atau ada les khusus musik dangdut gitu? Rindi gimana? kalau dari kalau dari Rindi nggak ada Jadi, les khusus. Emang belajar dari sendiri? kecil dengarnya dari papa aja gitu, kayak ngalir aja sampai Oh, sekarang emang benar suka. oh gitu. Papa kamu musisi Iya, dangdut atau gimana? papa kalau papa tuh waktu dia masih cowok sebelum nikah sama mama itu emang Mm-mm. kayak nyanyi-nyanyi gitu loh. Penyanyi jadi? Kayak apa ya? Dibilang penyanyi juga kayak apa ya? Kayak emang benar-benar bisa nyanyi gitu. Oh, Papa itu bisa bisa nyanyi nyanyi. memang. Cuman Dan kalau sekarang hobi. ya hobi, tapi kalau sekarang udah enggak lagi. Kayaknya udah malu gitu. Oh gitu. Gitu ya. Iya, kalau Lili gimana? Belajar musik dangdutnya gimana? Ya, ya autodidak sih, karena juga sering dengar gitu kan, dan ngehafalin mungkin. Akhirnya bapak itu kan suka karaokean gitu di rumah, suka Mm-mm. kayak bikin-bikin, ayo yang ya apa kayak ditantang gitu loh, adik Oh gitu. adik-adiknya ya. Udah Jadi kayak nanti kompetisi ya di rumah ya? iya, jadi nanti siapa yang menang nanti dapat duit gitu. Oh gitu. Jadi kita Seru ditantang juga. satu lagu disuruh nyanyiin gitu. Terus Jadi Oh nggak kalau bosan iya. juga. misalnya iya, Karena kalau lima-lima misal anaknya penyanyi ya. iya, jadi rame lah gitu. Iya. Oke, emang di rumahnya udah kental dengan musik dangdut ya, berarti kalian ya. Iya. Oke, tapi kalian mau mempelajari juga musik lain kah? Genre musik lain kah atau gimana? Kalau Rindi untuk genre musik lain, kalau misalkan pop itu kan ya Mm-mm. kayak apa ya, bisa gitu. Kalau misalkan untuk rock juga ya lumayan bisa. Mm-mm. Jazz itu masih ya kurang-kurang lah, Ya, masih kayak pengen harus belajar. mendalami lagi ya. Ya mendalam gitu. Nah, kalau Lili, Kalau Lili ngalir sih Kak, karena dulu waktu SMP juga dipercayain buat ikut kontes-kontes Melayu, lagu-lagu hmm. nasional, dan juga waktu SMK juga ngikut-ngikut ngeband gitu kan. Jadi genre rock, jazz, pop itu udah pernah gitu. Oh gitu, Dan sering lah gitu keren-keren. manggung-manggung buat nyanyi pop, rock itu udah. Wow, keren-keren. Oke, teman-teman media yang masih mau bertanya, boleh langsung disampaikan, boleh audionya dibuka, atau lewat chat Zoom nanti kami bacakan ya. Nah, ini kan kalian menarik ya, kan kalian satu grup yang sama, dari grup 3. Tadi kalian udah menyampaikan nih, siapa kompetitor terberatnya, tapi kalian belum menilai satu sama lain. Gimana Rindi menilai kemampuan vokalnya Lili? Ya, Keren. Ya, gimana tapi menurut Rindi? kalau misalkan latihan itu emang benar-benar ya pengen lihat Kak Lili nyanyi terus gitu, kayak enak banget gitu kan. Begitu. Apalagi kalau ya ngeroknya juga kan keren banget gitu, kayak Iya, 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 bener. sumpah keren banget nih Kak Lili. Itu loh Kak, apalagi kalau kalau apa sih, nyanyi slow juga, kayak benar-benar apa ya, kayak dia tuh kayak ngerasain gitu. Oh Kayak yang gitu, tersakiti. mendalami lagunya ya. Iya. Ada lagi Rindi, cukup itu Iya, ya. tapi aku suka banget kalau Kak Lili nyanyi rock. Aku suka. Oh, jadi rock dude kamu lebih seneng, Rock banget. Iya. Kalau ya Kak Lili aku suka. lebih seneng denger Lili nyanyi rock dude ya berarti Iya. ya. Nah, Soalnya kalau juga Lili, kayak dia hmm, membawakan lagu itu kayak dengan oh gaya-gayanya dia gesturnya juga. oke ya. Bagus banget gitu Oh. kan. Kamu berarti sangat ini ya, Iya. memperhatikan penampilan Lili. Mm. Dari kalau misalkan lagi latihan tuh sama coach, aku merhatinya dari bawah gitu sampai atas. Oh, jadi makin termotivasi ya Rindi ya. Iya. Kalau Lili gimana melihat, menilai penampilannya Rindi? Kalau tadi Rindi bilang seneng denger kamu nyanyi rockdut, nah kalau Lili gimana? Keren kalau Rindi, keren. Terus suaranya itu
king banget, tinggi banget. Oh, tinggi banget. Iya, tinggi banget Tinggi apa? suaranya dan setinggi langit. Tinggi lagi. Lady rocker banget sih kalau si apa Oh, namanya. Oh, Keren kayak keren. Rara nggak sih? Menurut kamu Iya, mirip? banyak yang bener, bilang bener. Kak. Oh gitu, banyak Kayak yang Kak bilang mirip Rara. Rara. Iya, Oh gitu. Gimana kamu kalau dibilang mirip Rara? Seneng, ada senangnya, ada sedihnya loh Kak. apa? Senengnya Kayak dulu. senangnya itu kayak emang, aku kan juga mengidolakan Kak Rara gitu. Jadi Ya, kayak dibilang mirip itu, pertama-pertama aku dibilang mirip itu waktu aku masih SMP. Tapi aku Oh. ngeliatnya kayak nggak ada mirip-miripnya gitu. Tapi makin kesini dari lidah sampai sekarang itu kayak emang benar-benar ini Rara banget nih anak itu Rara banget sampai kayak di kalau misalkan lagi kompetisi pun juri pun bilang mirip Rara gitu. Tapi agak-agak beda di suaranya. Tapi Iya, misalkan beda kalau sih. nyanyi lagu Kak Rara pasti kayak Rara banget katanya kayak gitu. Dan untuk nggak senangnya sih kayak apaan sih Renji? Kayaknya dia ikut di DA ini kayak eh, pengen aja kayak gitu kayak pengen aja duduk di kursi para duta gitu katanya. Lo nggak bisa nyingkirin Rara. Oh gitu. Kayak gitu iya. Ada Padahal yang aku tuh komen gitu. emang iya banyak banget Kak. Sampai kayak aku Oh. tuh di kamar kayak di depan cermin kan di depan kaca itu. Perasaan gue nggak ada mirip-miripnya deh sama Rara. Tapi kok dibilang-bilang mirip Rara gitu, Rara banget, Rara-raraan gitu pokoknya kayak gitu. Oh Capek iya. ya. Aku dari kecil ini emang kayak gini bukan operasi gitu. Jadi Rara. Tapi nggak apa-apa dong. Itu jadi motivasi kamu kan justru. Iya, buat mencari jati diri lagi. Iya, betul ya Bener. kan. Nah, berarti komentarnya Lili bener ya. Apa bilang kamu mirip Rara juga ya berarti ya. Lady Rocker. Ada lagi Lili mau menambahkan penilaiannya untuk Rindy. Ya, enggak sih gitu. Itu Pokoknya aja ya. Rindy tuh the best ya. Ya, oke. Mudah-mudahan. Aku pikir kali ini bakal bilang Rindy gila banget. Oh enggak. Iya, gila banget, Kak. Keren banget. Oke, ini ada pertanyaan lagi masuk dari Mbak Eka, broadcastmax.com. Bagaimana persiapan Lili dan Rindy untuk lolos ke babak selanjutnya? Apakah ada kiat khusus? Nah, persiapan kalian mungkin gimana? Lili dulu. Kalau Lili sih persiapannya paling latihan ya. Tapi juga nggak harus latihan terus setiap hari. Kita juga harus menjaga suara. Terus banyak istirahat, minum air putih, ya tetap menjaga suara juga. Oh, nah Olahraga. tips menjaga suara kamu gimana? Kalau dari Lili? Ya kalau Lili sih lebih nggak banyak ngomong dulu, terus boleh latihan, tapi jangan terlalu over gitu loh Kak. Oh ya, jadi supaya Ya, kualitasnya tetap sewajarnya. terjaga waktu perform Iya. nanti ya. Itu. Oke. Kalau Rindy gimana persiapannya? Persiapannya tentu juga latihan, gitu mempersiapkan diri, terutama juga kesehatan. Karena kan percuma kalau kita dari awal emang udah latihan, tapi pas perform kurang apa sih namanya? Kurang badannya kurang fit, sakit gitu kan juga Iya. percuma. Iya, Jadi betul. ya persiapkan diri lebih matang lagi sih Kak buat perform nanti. Iya. Nah, kalau tadi Lili udah bilang tips menjaga suaranya seperti apa. Nah, kalau Rindy gimana? Tips menjaga suaranya. Ya, kalau tips menjaga suara itu, kalau dari dulu sih ini nggak pernah gitu kayak apa gitu kan. Justru kalau misalkan kalau mau nyanyi nih Kak, kebiasaan Rindy sebelum kalau mau ada job gitu kan Kak, pasti ini minum es dulu gitu biar suara itu lebih keluar gitu. Tapi kan di justru sini minum nggak es boleh. ya? Oh. Iya, makanan pedes. Tapi kan di sini nggak boleh, peraturan gitu loh. Iya. Peraturan kan nggak boleh minum es gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih lebih ke istirahat yang cukup, juga latihan. Kalau Rindy untuk latihan di asrama itu kayak cuma denger doang. Tapi kalau misalkan kayak kayak ini aku nanti bisa nggak sih gitu. Nanti kalau misalkan latihannya jadi Rindy latihanin gitu kayak misalkan di nada tinggi kan masih ragu-ragu, ya udah dikeluarin aja di situ di kamar kalau misalkan lagi nggak ada orang. Jadi latihan sendiri juga ya selain sama coach ya. Latihan sendiri juga.
Iya. Iya, oke, keren kalian. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi dari Mbak Putri, Tribun Jabar. Kalian paling deg-degan kalau dikomentari sama juri siapa sih dan apa alasannya? Boleh, Siapa dulu? Rindi dulu. Rindi dulu. Kalau Rindi sih, kakak juga udah tahu Mae Soima. Kenapa? Iya, kayak sebenarnya Rindi juga suka kalau Mae Soima komentar itu emang benar-benar dia tahu apa kesalahan kita dan dia juga kayak ngejuri itu emang teliti banget. Sekecil Mm-mm. apapun kesalahan kita pasti dia bakal tahu gitu. Ya, Biar walaupun juri lain tahu gitu kan, tapi kayak menutupi kayak kita apa kayak kita menutupi kesalahan kita pasti dia tetap tahu gitu. mm-mm. Mata kalau kita lagi nyanyi mata kemana-mana aja pasti dia udah tahu kita Oh kenapa gitu. gitu. Eh, Iya. gitu. Selain Soima, ada lagi mungkin yang paling bikin deg-degan? Eja, Siapa? Kak Eja, Kak Oh, Eja. Kak Eja malah. Iya. Kenapa? Soalnya kayak dari raut wajahnya itu kalau misalkan lagi itu emang benar-benar serius. Jadi kayak peserta itu mau nyanyi kayak, wah ada Aeja. Kayak emang Mm-mm. udah pikirannya itu ke Aeja gitu. Apalagi Oh, kalau ada dua-duanya, Maestro Ima sama Aeja. double Oh, combo ya. Oke, kalau Lili siapa Lili? Kalau Lili sih semua ya Kak. Mm-mm. Tapi yang Tapi paling, yang paling ya Mae. oh sama ya Yang kalian paling ya. ya Mae gitu. Ya karena kayaknya semua benar kata peserta sama. Rindi. Iya, Iya, teliti banget gitu. oke. Karena itu ya, apa penilaian beliau yang sangat teliti ya. Iya, Jadi yang kalian harus Teliti lebih banget. detail lagi kalau perform ya. iya. Hati-hati. Nah, tadi kan selain Mae, kalau Rindi kan ada Aeja. Nah, kalau Lili siapa selain Mae? Aeja sama Kanasar. Oh, Nasar juga. Kenapa Nasar? Ya sama dan raut muka Kanasar tuh kalau Lili sih belum bisa menebaknya gitu. Kalau Mm-mm. dia suka sama enggak gitu belum bisa. Oh, jadi kamu masih belum bisa membaca Iya, ekspresinya iya, antara suka dan kurang puas sama penampilan kamu ya. Jadi waktu perform juga kamu agak iya. mulai membaca Bingung banget. ekspresinya ya. Heeh. Iya benar. Oke, oke. Nah, ini Mbak Wi nanya lagi. Katanya pada saat sebelum kalian ikut Dangdut Academy, siapa idola kalian? Dan setelah ikut Dangdut Academy, siapa idola dangdut kalian? Sebelum dan sesudah sekarang. Siapa Rindi dulu? Kalau Rindi ya emang dari dulu emang Karara sih Kak. Oh, Rara Sampai juga. sekarang. Sampai Iya, sekarang. tapi iya sampai sekarang pun. Tapi kalau misalkan lagi latihan atau apa kayak gitu, misalkan nyanyi lagu upbeat gitu kan, Mm-mm. eh, coach itu bilang kamu tuh kerara-raraan gitu. Jadi Mm. coba deh walaupun kamu emang benar-benar mengidolakan sosok Karara, coba kamu agak bukan Keluar. menjauh juga sih kayak keluar dari zona kamu itu yang Mm-mm. mengidolakan sampai kamu nyanyi pun kerara-raraan gitu. Jadi kamu Mm. melihat yang kayak misalkan Kak Evi gitu kan. Mm. Pokoknya selain Karara deh. Kamu contohin lihat-lihat aja gitu. Lihat-lihat aja Oh, yang iya, iya. kakak-kakak senior kamu. Karena kamu itu terlalu kerara-raraan. Percuma juga kalau kamu bagus tapi kamu itu kerara-raraan. Karena udah ada Rara gitu. Kamu gak bisa nyingkirin dia. Nah, tapi Agak kalau sih dalam hati alasan, aku. Karena aku nggak nyingkirin. Ini emang iya. aku gitu. Padahal ya kamu udah mencoba seperti itu ya. Iya. Iya, oke. Tapi kalau alasan pribadi kamu sendiri, kenapa kamu mengidolakan Rara? Mengidolakan Karara yang kayak pas aku lihat dia di Liga itu aku suka banget gitu karena anaknya itu kayak lucu gitu kan lucu Mm-mm. sama bobrok juga gitu suaranya juga minta ampun bagusnya pokoknya semua genre diangkat Dilahap. sama dia Iya, diangkat sama dia kalau Karara itu gitu. Oke. Kalau Lili gimana? Kalau Lili sebelum masuk ke DA itu kayak Susan. Tapi pas masuk di DA itu makin banyak lagi. Kalau untuk anak-anak DA sih juga masih ada sih kayak mungkin Karara, Kak Mm-mm. Selvi, Kalesti,
Mm-mm. Pokoknya kayak Kak Wildan, Kak Weni, kayak gitu. Itu Oh, oke. semangat banget. Banyak yang berarti kamu ngikutin ini ya, semua kompetisi Indosiar ya. Jadi kamu paham Iya, Rara, Phil dan Lesti. Nah, tapi iya, sekarang kan kamu juga di juri dinilai langsung oleh idola-idola kamu itu. Nah, gimana iya. perasaannya? Misalkan dinilai langsung oleh Vildan gitu kan. Tadi kamu bilang suka sama Vildan, sama Eja gitu kan. Nah, gimana perasaan kamu ketika dinilai langsung oleh mereka? Seneng gitu. Apalagi kayak kemarin Kak Wildan juga udah ngasih tips juga ya. Cara bernyanyi biar enggak ini gimana gitu. Seneng. Mm-mm. Apalagi waktu Zoom juga kemarin juga dijuriin sama Kak Wildan kan. Dan Mm-mm. suka banget. Dan ternyata dia suka sama penampilan dia waktu di Jazz. Oh, Seneng gitu. sih gitu. Jadi kamu sempat Iya, dapat pujian dari dia. iya sempat. Apa pujian yang paling kamu ingat? Enjoy, sangat enjoy ketika Mm-mm. membawakan lagu gitu. Ya Hmm. pokoknya bagus. Oh, oke, oke. Jadi lumayan ya, kamu justru malah mengidolakan alumni D Academy dan LIDA juga ya. Iya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi dari Mas Ibong, Journey of Indonesia. Boleh diceritain nggak, Rindi dan Lili, bagaimana suasana latihan di karantina? Berat nggak sih menurut kalian? Ya, oke, Rindi. Kalau Rindy suasana latihan di apa di asrama ya, di Ya, karantina. ya di asrama Kalau Mas. latihan itu kayak tolong dong kirim grup ini buat latihan gitu kayak udah deg-degan aja dari asramanya. Oh, gitu. Kali ini kayak gitu juga nggak sih? Ya udah deg-degan gitu. Padahal belum belum nyampe di tempat latihannya, tapi udah deg-degan gitu. Karena kalau misalkan lihat coach itu kayak emang mukanya itu serius banget gitu loh, Kak. Tapi kalau misalkan dia bercanda juga ya bercanda, cuman ceritanya walaupun dia bercanda agak takut gitu. Ya, oh, Coach Adibal Kita di maksudnya. bal. Ya, oke. Iya. Kamu juga takut berarti waktu itu latihan sama beliau. Iya, soalnya Tapi, kayak apa ya, kayak misalkan latihan itu emang harus bener-bener gitu. mm-mm, Apalagi kalau misalkan kita latihannya nyanyi lagu beat, kayak kamu keluarin aja semuanya gitu dengan mm-mm, koreo kamu sendiri walaupun kamu belum latihan koreo. mm-mm. Oke, kalau Lili suaranya belum terdengar Lili. Ya Nah, kalau Lili senang. Kalau misalnya diajak latihan senang gitu. oh gitu lah Karena seneng dia. iya senang karena jadi latihan pas di asrama itu kita bisa dengerin gitu apa komentarnya. Oh latihannya masih ada yang kurang. Misalnya Kak Dila ngasih tahu masih ada Hmm, yang kurang nih gini gini gini. Jadi nanti kita perbaikin lagi di ya. sini gitu. Jadi tahu sampai eh di mana iya ya kemampuan kalian. iya benar. Suka sih kalau misalnya udah masuk ke itu. Tapi Kalau kalau misal nanti diajak pada saat latihan sini. latihan sama Coach Adibal, kalau tadi Rindi kan lumayan takut tuh. Nah, kalau Lili gimana? Suka? Takut ya takut takut cuman kalau kita benar kenapa kita takut gitu Oh, namanya oke. juga coba ya kak namanya Mm-mm. coba. Nanti kan juga Oh, dikoreksi lagi jadi ya, ya kan pasti ada evaluasi lagi ya. iya Nah, ini masih lanjut dari Mas Ibong. Katanya, apakah latihannya saat ini semakin berat? Karena udah top 24 mungkin. Gimana menurut Rindi? Kalau menurut Rindy ya berat gitu. Seperti yang tadi Rindy katakan, emang kita dari final audition aja udah ngerasain itu. Gitu loh, Kak. Kayak emang Mm-mm. benar-benar berat gitu. Apalagi di top 24, nggak tahu lagi Iya. kalau misalkan rezeki Kak Lili sama Rindy di top 18 lagi pasti bakal seperti apa lagi latihannya Iya. gitu. Iya. Mempersiapkan ini dan itu peluru-peluru masing-masing. Kalau Lili, gimana menurut Lili? ya berat sih dan juga makin detail ya kak Makin apa? Makin misalnya detail. kayak iya makin detail karena oh yang ini nih salah nih ayo perbaiki lagi gitu jadi kita benar-benar harus hati-hati banget untuk Oh, oke. setiap top berikutnya. Ya, ya, ya. Oke. Ah, ini ada pertanyaan dari Mas Romi, Harian Terbit. Kalau seandainya kalian juara atau lolos sampai grand final, pencapaian tersebut kalian ingin persembahkan untuk siapa? Kalau Rindy ya terutama buat kedua orang tua. Orang tua yang Karena paling. ya karena emang benar-benar yang diikut ini itu dari juga kemarin pun emang ini buat orang tua gitu. Soalnya kan Mm-mm.
Boleh cerita nggak sih? Boleh, boleh. Oh ya, soalnya kan emang benar-benar keluarga Rin itu kayak di kampung itu emang apa ya? Emang dipandang orang itu kayak apaan sih gitu kayak aku aja pas pas tersenggol di lidah kemarin, kenapa Mas sakit lagi? Karena emang benar-benar tujuan aku itu untuk mengangkat derajat kedua orang tua supaya orang tahu bahwa anak dari seorang ini gitu, seorang apa ya, seorang petani juga bisa sukses gitu. Apalagi kan dari keluarga aku, kakak-kakak aku, dari kakak aku satu yang satu, dua, tiga udah nikah semua. Udah nikah semua, jadi tinggal kamu? Udah berumah tangga. Tinggal aku yang keempat masih sekolah, adik aku nggak sekolah lagi. Oh, kenapa? Nggak tahu gitu, kayak emang mama itu mempersiapkan apapun yang dia mau, walaupun dengan sekuat tenaga buat nyari duit gitu, buat kerja ini itu. Kalau misalkan dia mau sepeda, ya udah beliin gitu. Walaupun sebenarnya nggak mampu gitu kan kak. Tapi ya dia paling masuk sekolah, habis itu besok-besoknya lagi enggak gitu. Jadi mama sama papa itu kayak udah capek gitu. Ini kamu maunya apa sih? Udah dibeliin ini, dibeliin itu, tapi tetap nggak sekolah. Jadi sekarang harapan emang benar-benar harapan orang tua itu tinggal Rifki. Oke. Ayah kamu petani? Ayah aku petani. Petani apa? Kalau petani apa sih namanya, jagung. Oh, oke. Ya singkong gitu. Ya, oke, di Bone sana ya. Ya di Gorontalo Bone Bolang. Ya, sementara ibu bantuin ayah juga ya berarti ya, Rindi ya. Ya itu juga. Ya, mudah-mudahan ini jalan kamu mengangkat derajat orang tua ya, Rindi ya. Ya, amin. Kalau Lili gimana? Diperuntukkan siapa? Yang pastinya buat kedua orang tua dan juga buat kakak, mami, aku manggilnya mami itu Ya, mami. spesial buat dia juga. Dan buat seluruh orang-orang yang udah dukung Lili, yang udah ngasih support juga. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan. Ada nggak sih yang kalian rasakan paling berbeda ketika kalian mungkin pada saat sebelum masuk di akademi dan sekarang udah masuk top 24 sebagai akademinya DA. Maksudnya penilaian orang-orang di sekeliling kalian. Nah, tadi kan nyambung tadi ya yang Rindi ceritain ya. Nah, gimana? Rindi dulu mungkin. Kalau perbedaan ini emang pas udah di lidah kemarin itu pas keluar, ya orang-orang juga kayak udah, ih ini keluarga aku gitu, kayak ini dia gini ini keluarga aku gitu. Nah terus orang juga semakin menghargai kita. Tapi pas Rindi masuk di DA itu ada juga omongan-omongan gitu, pasti bakal sombong ya kayak gitu kak. Oh iya iya. Kalau masuk DA gitu. Kalau untuk yang sekarang ya alhamdulillah kelihatannya kayak semua orang itu sayang ke Rindi gitu. Rindi pun nggak tahu itu emang benar-benar sayang apa ada yang beres gitu. Mudah-mudahan bener ya. Jadi mendukung kamu lah ibaratnya. Ya, oke. Kalau Lili gimana? Ya pasti ada sih perbedaan dari orang-orang sekitar juga. Dari teman-teman juga pasti ada perbedaan. Iya, jadi makin banyak orang yang kenal kamu ya, Lili, benar? Iya benar, makin banyak orang yang tahu, yang awalnya nggak mau tahu jadi tahu. Oh gitu. Jadi nyari tahu ya, nggak mau tahu nyari tahu. Iya, iya benar. Oke, mudah-mudahan makin banyak yang kenal kalian juga ya nanti ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Menurut kalian masih banyak nggak sih dari penampilan kalian yang masih perlu diperbaiki setelah masuk top 24 ini? Rindi dulu. Kalau Rindi banyak banget, karena emang pas di final audition itu Mae juga udah bilang kamu harus perbaiki yang ini gitu, kayak misalkan Rindi membawakan lagu slow. Kelemahan Rindi itu kalau misalkan bawa lagu slow kan, karena emang apa ya, menyampaikan isi lagu itu agak sulit gitu. Mungkin karena emang benar-benar di umur Rindi yang 16 tahun ini kayak nggak terlalu apa ya, tahu tentang arti cinta-cinta gitu. Jadi kayak agak sulit gitu untuk sebenarnya di lirik ini aku harus apa gitu. Mimik wajah aku harus gimana dan cara menyampaikannya harus gimana gitu. Tapi emang benar-benar sekarang Rindy berusaha semaksimal mungkin sebisa Rindy mungkin gitu.
Jadi lebih kayak menyampaikan pesan dari lagu menyampaikan itu ya dengan pesan baik dari gitu ya. ya dari isi lagu itu dengan baik. Iya, itu yang Dengan salah cerita satu. lagu itu ya. Nah, sebenarnya cerita Ya, lagu itu gimana gitu. ya, ya, ya. Supaya sampai di penontonnya Iya. gitu ya, Rindy. Nah, Jadi kalau Lili kata apa? Maya juga pas Gimana? Kata Mae jadi gimana? kata Maya juga pas di final audition tuh kamu itu nyanyi bagus tapi cara menyampaikan kamu itu nggak nyampe di kita yang Oh, nonton gitu. Kamu tuh kayak kayak nyanyi nyanyi aja, cuman iya, kamu iya. doang yang ngerasain. Kayak kurang menghayati ya mungkin maksudnya Sekarang ya. iya. Nah, itu yang lagi diupayakan Rindy ya, supaya lebih menghayati lagi ya gitu ya Rindy. Ya, oke. Kalau Lili apa lagi yang masih perlu diperbaiki Lili? Ini masih banyak sih Kak, apalagi Lili baru di sini kan, gitu baru pertama Mm. kali dan harus lebih banyak pelajarin lagi. Jangan pernah cepat puas dengan apapun yang udah menurut orang udah bagus, tapi kita jangan cepat puas. Hmm. Kalau Lili sih lebih kayak puasa panggungnya gitu, cara matanya biar nggak lari ke sana sini, nggak bingung Oh, sama oke. kamera gitu sih. Oh, oke. Jadi masih banyak juga soal eh, penampilan kamu ya, Iya, yang masih perlu diperbaiki ya. Sampai mata pun dinilai ya, Lili ya iya, berarti. mata juga biar semakin lagunya itu semakin itu loh Kak, semakin ngena gitu. Iya, oke. Kita harus tajel. Iya, benar-benar. Supaya makin perfect penampilan kalian ya. Iya. Oke, masih ada lagi teman-teman media yang mau bertanya langsung ataupun lewat chat Zoom. Nah, mungkin mungkin aku mau nanya soal ini. Harapan kalian dari Dangdut Akademi 5 ini, kan ini masih lumayan panjang ya kompetisinya ya. Masih banyak lah babak yang harus kalian lalui lah pastinya. Nah, tapi harapan yang paling besar dari Lili sama Rindi itu apa sih dari ini, kompetisi ini? Setelah mengikuti kompetisi ini. Siapa? Rindi dulu. Kalau harapan sih sebenarnya ya kayak tadi yang aku bilang Iya, mengangkat derajat orang tua gitu dan semoga juga apa ya bisa menginspirasi anak-anak muda iya, yang betul. suka dangdut. Nah, ini masalah menginspirasi musik dangdut. Nah, kamu sempat ada ini nggak sih dapat kalian mungkin ya, Lili dan Rindi ya, sempat ada nggak sih kayak kenapa sih kok mungkin teman-teman kamu atau apa gitu, kenapa kok suka musik dangdut gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu bilangin kalian gitu, ngatain kalian gitu? Kalau untuk teman-teman di sini enggak karena kita semua dangdut dangdut banget kalau untuk teman-teman di asrama. Nggak maksudnya yang teman-teman kamu di sekolah Di, atau di dekat rumah gitu loh, Rindi. iya banyak banyak Oh kalau banyak. misalnya lagi sekolah. Ya. Kenapa kamu tidak jadi penyanyi pop aja sih? Heeh. Tahu emang dari kecil udah kayak gini emang dangdut bukan Oh gitu. dangdut. Iya. Oke, kalau Lili, nah Kenapa Kak? ya gimana? Kamu kalau ini suka dapet omongan gitu nggak sih? Kenapa sih kok kamu sukanya dangdut gitu? Kok nggak musik lain gitu? Ada nggak sih yang ngomongin kayak gitu? Banyak sih gitu. Kalau misalnya dari lingkungan sekolah kan trennya lagi booming-boomingnya itu kayak nyanyi ngeband gitu, Gitu. rock, pop gitu. Sedangkan aku sukanya dangdut gitu. Banyak sih kayak dibilangin biduan, biduan, biduan. Gitu. Karena ya terus pikirannya juga udah jelek gitu. Oh, tapi kamu udah biasa dibilangin biduan gitu kayak kamu sakit hati atau enggak, kamu malah bangga gitu? Ya udah mau di gimana. Kalau Lili sih lebih kayak terserah orang gitu. Yang penting yang ngejalanin Iya. aja. Yang penting kamu jadi yang terbaik aja menurut diri kamu sendiri gitu ya. Iya, Oke, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya teman-teman media sebelum mengakhiri sesi interview siang ini. Oke, mungkin udah nggak ada lagi pertanyaan yang masuk, juga udah aku bacakan semua. Nah, mungkin sebelum menutup sesi tanya jawab siang ini, boleh dong Lili dan Rindi dulu mungkin ya, minta dukungan buat kamu di kompetisi Dangdut Akademi 5 ini. Silakan, Rindi dulu boleh. Ya, maaf sebetulnya kayak gimana? Iya, kamu minta dukungan supaya kamu tetap ada di kompetisi ini, gimana? Oh, kalau itu
Hai untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Jangan lupa tetap dukung Rindi di Akademi 5, SMS Rindi, support Rindi melalui aplikasi Lazada. Biar Rindi tetap bisa bertahan di Akademi 5 ini dan semoga juga Rindi kedepannya bisa menampilkan yang terbaik untuk kalian. Amin, ya rabbal alamin. Silakan Lindi. Ya, buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya juga buat Kalimantan Barat, Kubu Raya, Pontianak, jangan lupa dukung Lili dan mohon doanya juga. Buat kalian yang ingin mendukung, bisa lewat vote dari aplikasi Lazada atau bisa kirim SMS sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih Lili dan Rindi sudah menyempatkan waktunya siang ini. Mudah-mudahan sukses ya kompetisinya di top 24 ini dan bisa lolos ke babak-babak selanjutnya. Oke, sukses untuk kalian. Terima kasih juga untuk teman-teman media yang sudah bergabung siang hari ini. Sampai ketemu di sesi interview selanjutnya. Selamat siang.